Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, pertempuran kacau di kedua sisi masih terus berlangsung. Sosok Xiaoyan bersinar dengan cahaya keemasan. Tubuhnya membesar hingga mendekati ukuran 10.000 kaki. Pilar Tianjun yang diayunkannya menjadi lebih besar dan kekuatannya meningkat. Xiaoyan tidak lagi bermaksud memberi Meng Shen kesempatan. Sekarang dia harus mengakhiri pertempuran ini dan pergi ke hampaan Laut Utara Beiming. Bagaimanapun dia masih belum mengetahui situasi keseluruhannya. Adegan ini sontak saja membuat Meng Shen terkejut. Dia merasa jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia khawatir hasil akhirnya tidak akan baik. Segera dia mengeluarkan manik merah dan menamparnya ke dadanya. Kemudian terbungkus dengan armor dewa palsu. Ini adalah esensi darah yang kukumpulkan dari orang-orang kuat di Sensi. Aku telah menyegel kekuatan mereka ke dalam manik ini. Awalnya aku berpikir manik darah ini akan digunakan dalam medan perang utama. Aku tidak menyangka bahwa aku akan dipaksa untuk mengeluarkannya hari ini. Setelah Meng Shen berbicara, dia mengayunkan pedang void di tangannya. Manik darah di dadanya terus memberinya kekuatan keabadian. Kemudian pedang itu berubah menjadi merah darah. Di saat yang sama ukuran pedangnya juga tumbuh hingga beberapa ratus kaki. Dari kelihatannya, ini adalah bentuk sempurna dari pedang void pemburu jiwa. Pada saat ini diperlihatkan, pedang merah dan pilar Tianjun akhirnya bertabrakan di kehampaan yang luas. Ini adalah kekuatan penuh dari Meng Shen dan bisa dikatakan sebagai kartu truf terakhir yang dimilikinya. Jadi tidak mengherankan jika tabrakan itu bahkan mencapai titik di mana mengguncang lautan kehampaan. Pemandangan ini seolah-olah ada batu besar yang menghantam air tenang. Dampak ledakan dahsyatnya juga menyebar ke sekeliling dengan panik. Jika pertarungan di tingkat ini diletakkan di sebuah planet, maka yang terjadi hanyalah adegan kiamat yang tidak akan menyisakan satupun makhluk hidup di dunia tersebut. Beruntung mereka bertarung di kehampaan, sehingga tidak akan membawa dampak kehancuran apapun. Bahkan jika kekuatan dengan intensitas seperti ini masih menyebabkan fluktuasi yang kuat di lautan kehampaan, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum kehampaan memulihkan keadaannya seperti semula. Pada saat ini ekspresi Meng Shen tampak suram. Kepercayaan diri yang dia miliki sebelumnya sudah menghilang. Sebaliknya yang menggantikannya adalah keterkejutan dan kengerian. Perlu diketahui bahwa pedang voidnya tidak hanya berisi kumpulan banyak jiwa keabadian Kaisar, tetapi sesuatu yang terintegrasi dengan esensi darah mereka yang disegel. Namun itu sebenarnya tidak dapat benar-benar menghentikan pilar Tianjun. Dan bahkan pedang voidnya mulai terus-menerus ditekan mundur. Senjata macam apa sebenarnya tongkat raksasa ini? Mengapa bahkan pedang void pemburu jiwaku tidak dapat menandinginya? Dari mana dia berasal? Mengapa aku tidak pernah melihat ciri-ciri orang ini di buku catatan daftar orang kuat yang ditulis Taizu? Meng Shen berbicara dengan nada suara yang berat. Hanya pada saat inilah dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun sayangnya semuanya sudah terlambat. Sekarang dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Itu karena dia bisa merasakan kekuatan luar biasa yang sedang menekannya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia seperti diselimuti oleh tangan kematian yang tak kasat mata. Justru karena inilah yang membuatnya tidak mampu untuk bergerak. Meskipun saat ini kekuatan manik darah telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, namun ledakan kekuatan Xiaoyan yang tiba-tiba masih terlalu kuat, dan dia tidak dapat lagi mengatasinya dengan metode rahasianya. Meng Shen dapat merasakan organ di dalam tubuhnya bergetar hebat, sehingga ketakutan mulai memenuhi hatinya. Brengsek! Meng Shen berteriak dengan marah. Tampaknya dia mulai menyesali keputusannya. Pada saat ini dia tahu betul, jika dia tidak dapat menghindari pilar Tianjun ini, maka dia pasti akan mati. Meng Shen juga merasa bahwa armor dewa palsu di tubuhnya pasti tidak akan mampu melindunginya. Arahkan padanya sinar pemusnah monster void dan blokir pilar yang akan jatuh itu. Meng Shen segera berteriak keras. Di tengah krisis hidup dan mati ini,
dia merasa membutuhkan kekuatan eksternal untuk menahan kekuatan pilar Tianjun. Pada saat yang sama, armor dewa palsunya mengembun di depannya dan membentuk perisai. Dalam waktu singkat ini, Meng Shen melakukan yang terbaik untuk membuat pertahanan berlapis dan mencegah kemungkinan terburuk. Setelah menggunakan perisai pelindung untuk menahan serangan Xiaoyan, matanya tidak berani santai sedikit pun saat melihat pilar Tianjun yang mulai mendekatinya. Saat ini Meng Shen masih tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dengan keras. Ancaman kematian ini membuatnya tidak peduli lagi pada pasukannya. Adapun pedang Void pengejar jiwa miliknya, ujung pedangnya mulai hancur setelah ditekan mundur oleh pilar Tianjun. Dengan ledakan keras, pedang Void yang menjadi kartu truf Meng Shen tiba-tiba hancur dan menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, pilar Tianjun yang tak terbendung itu sudah berada di atas kepala Meng Shen. Melihat pilar Tianjun akan menimpanya, Meng Shen hanya bisa berharap sinar pemusnah yang dilepaskan monster Void mampu memblokirnya. Saat Meng Shen mengaung, monster Void Taisu membuka mulutnya dan menembakkan sinar pemusnah. Ukuran pilar Tianjun bahkan tidak lebih kecil dari monster Dewa Void itu sendiri. Ketika sinar pemusnah mendarat, itu bahkan tidak mampu mengikis lapisannya. Namun tidak hanya ada satu monster Void di sini. Total 6 monster Void langsung menembakkan sinar pemusnah satu demi satu. Ketika digabungkan, itu benar-benar mencegah turun pilar Tianjun untuk sementara. Namun hal itu juga diiringi dengan melemahnya sinar pemusnahan. Dari kelihatannya, tidak akan butuh waktu lama sebelum pilar Tianjun kembali turun. Saat ini Meng Shen yang masih tidak bisa bergerak, sudah dipenuhi keringat dingin. Ia juga tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan krisis ini. Apa yang harus kulakukan? Meng Shen mulai berpikir cepat dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Dengan situasinya yang menyedihkan saat ini, dia bahkan telah kehilangan gelarnya sebagai seorang jenderal yang bermartabat. Saat berikutnya sinar pemusnah dari 6 monster Void berangsur-angsur ilusi. Kemudian pilar Tianjun kembali turun, membawa kekuatan yang sangat mengerikan. Perisai perlindungan yang dibentuk oleh armor dewa palsunya pun bahkan tidak mampu bertahan sedetik pun ketika dihancurkan berkeping-keping. Pupil mata Meng Shen langsung menyusut tajam. Wajahnya pucat dan mulutnya terbuka lebar. Seolah-olah dia tidak menyangka bahwa hidupnya benar-benar akan berakhir di sini. Tidak, jangan bunuh aku. Aku tahu banyak rahasia Taisu, dan aku bersedia memberontak melawan Taisu sebagai ganti nyawaku. Saat ini Meng Shen benar-benar panik. Semua pakaian di tubuhnya meledak. Daging dan darah di tubuhnya juga berubah menjadi merah darah. Tanpa pelindung armor dewa palsu, tekanan yang mengerikan mulai menembus kulitnya dan mengalir dari seluruh lubang di tubuhnya. Tidak ada penawar untuk orang Taisu, melainkan kematian, ucap Xiaoyan dengan suara dingin. Tubuhnya yang berukuran 10.000 kaki bersinar dengan cahaya keemasan. Itu tampak seperti dewa agung yang turun ke bumi. Tangannya yang memegang pilar Tianjun tiba-tiba bergetar lagi, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa. Tidak, tolong ampuni aku. Namun sayangnya permintaan belas kasihan yang mendesak dari Meng Shen tidak mempengaruhi pikiran Xiaoyan. Tubuh fisik Meng Shen akhirnya tidak dapat menahannya dan segera terdengar ledakan yang keras. Jiwanya segera berubah menjadi seberkas cahaya dan dia hendak melarikan diri. Tetapi kekuatan hisap yang kuat terbang keluar untuk mengendalikan jiwa Meng Shen. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Meng Shen hanya bisa berteriak dengan putus asa. Karena aku tidak memiliki kesempatan untuk menolong makhluk sensi yang kamu korbankan, maka aku akan menggunakan jiwamu dan seluruh Taisumu untuk memberi penghormatan bagi mereka, ucap Xiaoyan. Di tengah jeritan melengking Meng Shen, jiwanya langsung tersedot ke dalam bendera penekan jiwa. Setelah membunuh Meng Shen, sosok besar Xiaoyan di kehampaan segera berubah kembali ke ukuran normalnya. Pada saat yang sama pilar Tianjun yang seperti tongkat raksasa itu mulai menyusut. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan memegang pilar Tianjun di telapak tangannya. Matanya yang dingin beralih ke medan pertempuran di kejauhan. Pada akhirnya semua prajurit Taisu ini dimusnahkan oleh 50.000 keabadian dewa. Adapun Bailin dan Lihai, keduanya melarikan diri setelah menyadari ada yang tidak beres. Namun puluhan ribu sosok dari dunia iblis kuno ini adalah keabadian dewa. Dengan sarana dan keterampilan bertarung yang mereka miliki, selama mereka mengambil tindakan, maka tak satu pun Taisu yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Pada akhirnya Bailin dan Lihai musnah, dan pasukan keabadian dewa ini juga membawa jiwa mereka kembali ke Xiaoyan. Bagaimanapun mereka berdua adalah keabadian kaisar. Setelah melihatnya, Xiaoyan memasukkan jiwa mereka ke bendera penekan jiwa. Jika mereka mati dalam pertempuran, maka jiwa mereka akan terlahir kembali
mengingat metode Taisu yang dapat menghidupkan kembali anggotanya. Namun setelah jiwa mereka dimasukkan ke dalam bendera penekan jiwa, maka tidak ada kesempatan lagi bagi mereka untuk hidup dan bahkan tidak akan bisa memasuki reinkarnasi. Pada akhirnya para pasukan Taisu ini hanya diizinkan menjadi hantu yang kesepian. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiaoyan kemudian bergerak dan memasuki kapal Dewa Void yang tampak berantakan. Ini adalah kapal Dewa Void Taisu yang berisi ratusan ribu makhluk sensi yang dipenjara. Saat ini Xiaoyan langsung menyelamatkan mereka. Dan saat melihat banyak sosok di depannya, ekspresi wajah Xiaoyan langsung berubah dan ada kemarahan yang luar biasa di matanya. Tidak peduli apakah mereka sudah tua atau masih muda, mereka telah dipenjara dengan sangat kejam untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Dan pada akhirnya Taisu menjadikan mereka sebagai bahan untuk api penyucian. Tidak ada sorak-sorai dari orang-orang yang diselamatkan Xiaoyan. Beberapa di antaranya memiliki tatapan kosong. Seolah-olah walaupun mereka masih hidup, namun mereka tampak seperti zombie. Xiaoyan tidak berbicara apapun. Yang bisa dilakukannya sekarang hanyalah membawa mereka pergi. Taisu ini bisa digambarkan sebagai sekelompok tikus yang merajalela. Mereka menggerogoti sumber daya dan mengorbankan banyak jiwa orang lemah untuk meningkatkan kekuatannya. Kalimat ini tidak diucapkan oleh Xiaoyan, tetapi berasal dari puluhan ribu keabadian dewa ini. Saat mereka pertama kali memasuki dunia sensi, mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Tetapi sekarang mereka bisa melihat semuanya dengan jelas. Meskipun kita bukan makhluk dari dunia sensi, namun apa yang kita lihat hari ini tidak akan pernah terlupakan. Kelompok ular dan tikus dari Taisu ini harus dibunuh. Pada saat ini semua keabadian dewa ini sangat marah dan terlihat ada rasa jijik di mata mereka. Sehingga membuat mereka semua merasakan semangat juang untuk membantu Xiaoyan membantai Taisu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.